Saya teringat sekali di rumah retret kan, kalau kami retret kan dari sekolah tuh ya. Ada yang Muslim, Kristen, Katolik. Saya selalu ingin tanya, anak-anak yang Katolik, Kristen berapa? Wah, saya Romo. Yang Muslim, saya Romo. Yang Katolik, saya Romo. Yang Hindu, saya. Lalu saya tanya, nak, kenapa Katolik, Advent, Protestan, Pentakosta, semua disebut Kristen. Katolik pun disebut Kristen. Kenapa? Kalau anak-anak itu ditanya langsung spontan, saya Romo. Saya kan bingung saking banyak anak yang angkat tangan. Saya lihat ada satu anak kelihatannya bodoh dari wajahnya. Kan wajah mencerminkan IQ toh. Lalu saya tanya, ya kamu, saya Romo. Ya, Romo kita disebut Kristen karena kita bukan Muslim. Sampai teman-temannya, kamu ini memalukan sekolah. Lalu ada satu anak, saya saja Romo. Ya kamu, Romo. Kita disebut Kristen karena kita mengikuti Kristus. Dan kita mengikuti Kristus karena kita yakin akan selamat. Haleluya, amin Romo. Sampai saya kagum, wih, kamu menjawab seperti seorang pendeta. Memang saya anaknya pendeta Romo. Lalu akhirnya saya ngomong, betul anak-anak. Kita disebut Kristen karena kita mengikuti Kristus. Kan saya tanya sama orang Jakarta. Anak-anak Jakarta tuh kalau saya ditanya, jawab dulu baru mikir. Maka saya tanya, nak, kalau namanya pengikut itu di depan apa di belakang? Langsung anak-anak, Romo, namanya pengikut itu ya di belakang. Di depan namanya supir. Oh iya betul kata saya gitu. Jadi supir kita siapa? Yesus. Bagus. Yesus di depan, kita di belakang. Benar Romo. Kalau Yesus kiri, ya kita kiri Romo. Keren. Yesus kanan, ya kita kanan Romo. Yesus lurus, ya kita juga harus lurus Romo. Setia. Lalu saya angkat salib. Kalau Yesus disalib, itu semua anak langsung meneng. Sampai saya teriak, why? Kalau Yesus disalib, tiba-tiba anak yang bodoh tadi angkat tangan. Saya Romo. Biasanya kan bodoh itu kreatif ya. Dan kreatifnya destruktif gitu ya. Lalu saya agak gelisah. Iki harap ngomong apa nih cah. Tapi karena cuma dia, ya sudah akhirnya. Ya kamu, Romo saya. Ya. Kalau Yesusnya disalib Romo, ya biarin aja dia sendirian Romo. Bapak Ibu yang terkasih, anak itu memperlihatkan kebenaran. Jujur saja, betul atau tidak? Betul. Kita mau ikut Kristus hanya mulianya saja. Salibnya enggak mau. Apa? Pengikut Kristus macam apa? Kita hanya mau mengatakan, biar dia disalib. Kamu? Ya enggak lah. Cerita saya sering kali, ibu-ibu itu hancur dengan merek. Saya pernah jalan ke Paris, ke Menara Eiffel, lalu seorang ibu centil, bawa tas, itu bilang, Romo ini Hermes. Mahal ya Bu? Iya Romo. Bawanya juga begini gitu. Saya Sarimin pergi ke pasar. Lalu saya berkata, Bu, saya Romo pakai tas apa? Eger, merek Bandung. Kata saya. Lalu tiba-tiba waktu kita udah foto-foto di Menara Eiffel, tiba-tiba hujan lebat. And you know what happened? Ini saya lebih mencintai kesehatan saya. Saya taruh tas itu di kepala saya untuk menutupi kepala saya. Ibu ini sibuk cari plastik kresek dan tidak menemukan. Akhirnya Hermes itu dia taruh di bawah roknya. Sampai bus Hermes itu sudah tidak jelas bentuknya dan baunya menurut saya. Lihat. Orang sampai segitunya gitu. Sampai segitunya. Apa yang dia miliki sesungguhnya dia tidak memiliki. Dia dikuasai oleh apa yang dia miliki. Maka lihat di sana, kita seringkali sibuk terus-menerus dan berkata, Romo saya belum sukacita, saya belum bahagia, saya belum damai, saya belum merasa terberkati. Karena itu orang begitu rajin sibuk mengejar berkat, sibuk mengejar sukacita. Saya ingin bahagia. Saya suka sedih. Orang begitu sibuk mengejar berkat sampai-sampai tidak pernah merindukan untuk bertemu
dengan Sang Pemberi berkat. Kita merindukan dapat berkat banyak, tetapi menomorduakan Sang Pemberi berkat. Saya pernah ditanya, Romo, jadi pastor itu bahagia atau tidak? Bahagia. Romo dapat uang saku sebulan berapa? Saya jujur, 1 juta. Cukup? Cukup. Bisa nabung? Bisa. Saya bisa ke Yerusalem 6 kali. Ke Lourdes 7 kali. Uang saku 1 juta. Diberkati Tuhan. Kok bisa pergi ke Yerusalem? Diajak orang. Nah sekarang, bagaimana kita bisa mencapai sukacita yang besar, penuh? Injil Yohanes itu menarik menulisnya. Naik ke atas sedikit, itu perikopnya tentang akulah pokok anggur yang benar dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dikatakan di sana, jikalau kamu tinggal di dalam aku, segalanya akan menjadi baik. Bahkan dalam 4 sampai ayat 10, kata tinggal, remain, itu 10 kali diucapkan. Bapak Ibu ingat di sini, barang siapa tinggal dalam aku. Yesus tidak mengatakan, barang siapa aku tinggal dalam kamu. Enggak. Barang siapa tinggal dalam aku. Berarti kalau tinggal dalam aku, tergantung pada siapa? Diri saya, betul. You just plug into God. Saya hanya tinggal di dalam Tuhan. Karena berkat segala-galanya hanya di dalam Tuhan. Hanya ada di dalam Bapa. Kenapa saya senang melihat orang pacaran? Kalau lihat orang pacaran, laki-laki ngomongnya tingkat dewa. Edan. Dan perempuan kelihatan blow on sekali di situ. Maaf ya. Kan kalau Sunda itu memanggilnya teteh dan aa gitu ya. Teteh, apa aa? Lihat teteh di langit banyak bintang ya. Iya ya aa, indah banget. Aa, lihat banyak yang terang. Lalu saya, tapi teteh bintang yang paling terang ada di sebelah aa. Aa mah gitu Aa, kenapa teteh? Teteh tuh kedinginan Aa. Teteh kedinginan? Iya, teteh pakai jaket Aa saja ya. Nanti Aa yang kedinginan. Kan bersama si teteh selalu ada kehangatan. Oh gitu ya Aa? Iya, Aa. Dan laki-laki makin nafsu seperti itu toh. Biar dia kepayangan seterus-terus. Teteh itu lucu ya. Apa lucunya? Iya, Aa pasang jaket di punggung teteh aneh. Anehnya apa? Iya mas, ada malaikat nggak ada sayapnya. Lihat perempuan digituin, I believe I can fly. Yes. Tapi coba setelah 10 tahun. Bu, apa Pak? Kui gegermu ke aneh ya? Apa? Akeh panune ya? Dikamplengi langsung. Maka saya selalu mengatakan, di dalam perkawinan, the real love even, kisah nyata yang sesungguhnya itu mulai pada saat Anda sudah menikah. 5-10 tahun, that is real love. Pacaran Anda berani kentut di depan pacar Anda. Ora, diampet sampai masuk angin. Tapi coba setelah rumah tangga, berat di mana-mana. Kenapa Bu? Wes dol kemplem. Dan saya sangat percaya, roh jahat menghancurkan masyarakat lewat menghancurkan apa? Keluarga. Gampang. Seluruh Klaten ini bisa hancur.
kalau keluarga-keluarganya cerai. Apa akibatnya? Akan menemukan anak-anak yang sudah tidak punya lagi rumah. Yang sudah tidak punya lagi rasa aman, nyaman, dicintai. Mereka akan menjadi anak-anak yang akhirnya mencari perhatian. Maka di dalam keluarga pun sama. Kalau suami berkata, Romo, istri saya beda dengan yang dulu. Sabar, dak banyak omong, Romo. Tenang, keibuan. Setelah menikah, Romo, aduh Tuhan. Seperti yang terjadi pada saya, Romo. Apa maksudnya? Ya waktu menikah, saya itu oleh orang tua saya dikasih anjing kecil, Romo. Lalu, ya itu, anjing itu saya pelihara. Waktu awal perkawinan, saya pulang kerja, anjing itu gonggong-gonggong, Romo. Istri saya datang menyambut saya dengan penuh kasih. Dan mengatakan, Mas baru pulang ya. Ya capek ya. Ya seberi minum dulu ya Mas ya. Makasih Ma. Senang sekali. Itu baru perkawinan. 5 tahun kemudian Romo, saya pulang. Anjing saya menyambut menjilati kaki saya. Istri saya yang menggonggong. Dulu saya berpikir bahwa para imam, suster yang tidak menikah itu hebat. Dulu, saya kuliah akhirnya di Filipina untuk konseling keluarga. Dan baru setelah kuliah, saya berkata, suami istri yang bertahun-tahun hidup bersama, itu hebat sekali. 4 jempol saya kasih. Makanya saya juga tidak akan kuat kalau suruh menikah. Betul, kok tahan ya dengan bentuk yang sama gitu ya. Maka para istri selalu mengatakan, Romo, saya itu jengkel dengan suami saya. Saya itu selalu seluruh litani penderitaan. Lalu saya ngomong, Bu, ibu tahu bagaimana supaya menyayangi suami ibu? Saya punya resepnya. Bagaimana Romo? Anda mau tahu? Yang sudah menikah, tapi kelihatannya banyak juga yang belum menikah ya. Masih menantikan pasangan hidup. Karena kelihatan dari bajunya, di sale, diskon gitu. Para ibu, coba malam ini, nanti malam. Lakukan apa yang mau saya katakan. Bangun pukul 1:30. Coba lihat suami Anda tidur, lucu sekali. Betul. Kayak babi tidur. Anda akan berkata, Tuhan, inikah titipanmu Tuhan? Pak, dulu saya tergila-gila sama kamu. Saya kok yang gila nih kok. Yo aku kok tahan, yo goblok kayak aku ki koyo ngene. Lihat. Sungguh indah, hebat, saya selalu kagum. Edan, 25 tahun, 30 tahun hidup bersama dengan pasangan yang sama. Kalau tidak ada Tuhan di dalam hati Anda, tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya banyak menemukan perkawinan yang mudah patah, mudah hancur. Karena apa? Emosi. Merasa tidak tahan pasangan yang berubah. Romo dulu dia suami yang baik sekali. Romo waktu pacaran, kalau di mall, itu dia ada yang melirik aku. Dia langsung lirik, apa lo? Calon gue lo. Sekarang setelah kami menikah Romo, ada yang melirik saya. Dia malah mengatakan, ambil. Enak wae Romo, lihat. Jadi lihat di sini, maaf. Di dalam kehidupan, pasangan bukan untuk dimanfaatkan bagi kebahagiaan saya. Tidak. Justru di dalam perkawinan terbalik. Bagaimana saya bisa memberikan manfaat, kebahagiaan bagi pasangan saya. Yang kedua,
mentalitas yang membuat prihatin adalah apa? Manusia dihargai karena memperoleh uang berapa, prestasi. Kalau dia membawa uang banyak, langsung hebat kamu. Kalau gajinya banyak, hebat. Kalau di sini sampai level tinggi, hebat, dihormati. Gak salah, tidak salah. Tetapi kalau ini dipakai sebagai sebuah prinsip relasi, akhirnya seperti itu. Kalau dia fail, dia gagal, dia tidak menghasilkan, coret. Maka seringkali perkawinan yang saya prihatinkan adalah apa? Bisa terjadi, suami istri menikah. Dua-duanya bekerja. Istrinya gajinya lebih besar daripada suaminya. Hati-hati. Suami itu bisa langsung menopause. Kehilangan power gitu ya. Pada saat opo kowe, gajimu kalah. Ya. Memang mungkin tidak dikatakan, mungkin juga barang sering kali dikatakan. Maka Paulus itu bagus menata rumah tangga. Hai su istri, tunduklah pada suamimu. Karena di dalam rumah tangga, suami itu kepala keluarga. Bagaimanapun, walaupun memang kadang-kadang bodoh gitu ya. Tapi bagaimanapun suami harus dihargai. Ingat, jangan pernah sampai Anda menghina pekerjaan suami Anda. Karena itu adalah powernya dia. Jadi kalau membuat gajian, mung sakmene ra cukup. Tanggal 15 wis entek. Saya dididik oleh ayah ibu saya. Tidak pernah mendengarkan selama hidup saya, ibu saya mengeluhkan gaji ayah. Tidak pernah. Ayah saya tentara, bukan pangkatnya di sini. Menek ini. Hobinya jaga portal. Semangat sekali kalau jaga portal itu. Saya pernah kan naik kalau ke sekolah lewat kompleksnya, naik sepeda saya. Lihat, ayah, gitu. Dia diam aja begini. Lalu saya protes, ayah kalau aku lewat, ayah kok enggak jawab, anakku gitu. Enggak boleh aku ditempeleng sama komandan. Kok enggak boleh ya, ayah? Iya gitu. Besoknya saya naik sepeda, ayah. Lalu ayah. Lalu ayah ngomong, Le, bagus Le. Seumur hidup hanya kamu yang lewat ayah menghormati duluan. Biasanya ayah duluan yang menghormati mereka. Gitu ya. Jadi ayah saya itu gajinya pas, tapi kalau udah diserahkan pada ibu, aku ndelok. Jumlahnya saya tidak tahu. Ibu itu selalu mengatakan, matur nuwun nggih Pak, matur nuwun. Sudah. Saya tahu banget tanggal 15 kalau ke warung ibu selalu nyuruh siapa? Saya. Sebelum tanggal 15 ibu ke warung sendirian. 15 kok tunggu. Artonipun ngutang sik to ya. Jadi saya ke warung itu wajah hutangan gitu ya. Simboknya tuh selalu ngutang yo Le. Nggih, Boe. Sampai setelah saya jadi romo saya datang. Boe gitu. Arep ngutang neh. Oh, wis dadi romo tak tuku iki warung. Mosok kere terus saumur hidup. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya belajar apa dari seorang istri yang baik? Tidak pernah menghina pekerjaan suaminya.